Ibu, Bapak, acara pengajian rutin 2 bulan sekali angkatan 2000 SOC 24 Solo ya, kita mulai. Nah, sebagaimana biasanya nanti susunan acaranya kemudian yang kedua tadarus bersama, yang ketiga nanti sambutan kalau ada, dan keempat nanti acara inti itu tausiah sekaligus pembekalan untuk para jemaah haji semua untuk bisa tetap menjaga kemakmurannya. Amin. Mari kita awali saja pertemuan pagi hari ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, acara yang kedua yaitu terus seperti biasa. Oke, nggak usah pakai mikir. Ini bagus. Terus jus berapa ya berapa? Tidak apa. Belum pindah ke Ali Imran deh. Saya kira sudah pindah ke Ali Imran ya. Juz 2 ayat berapa? Ayat 216 ya. Juz 2 ayat 216. Ini Al-Baqarah. Iya, masih Iya. Ayat berapa ini? 216. Pas logo itu. Nih, monggo sareng-sareng nggih seperti biasa. Ketemu Pak. Juz 2 surat Al-Baqarah surat kedua ayat Halaman 30. Oh, ini 17. 216. Sekarang 217. Ada yang punya apa Al-Waqf lagi? Kalau enggak ini saya cuma pakai HP kan. Saya mantunya. Kita pakai HP. Apa enggak berbeda HP? Sudah kok Pak Quran? Enggak, ini kan berarti sih. Iya. Ini kita Pak. Ini kita. Yes, alu Pak. Oh iya, ini sudah datang. 216. Gimana lagi nggih? Ini dari Bias Angka 217 berarti sekarang. Sekarang 217. Iya. Oh, Pas oke. logo kemarin pas logo. Oke, monggo sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluna, saya duluan ya. Makanya di komando. Nih, saya duluan dengan berikutnya. Oke. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir. Qul qitalun fihi
yamut wa huwa kafir. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله
la'anatakum innallaha azizun hakim. La'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amadum mu'minatun khairum min musyrikah. Wala amadum mu'minatun khairum min musyrikah. Walau a'jabatkum. Wala tumkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi linnas. Linnasi la'allahum yatadzakkarun. Linnasi la'allahum yatadzakkarun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu sekalian sudah acara pengajian tadarus sudah tahu Ustaz Sanusi. Mohon maaf tadi segera dimulai ini kelihatan jadi saya sampai tidak melihatnya. Oke, terima kasih dan acara akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kami ingin memberi sedikit informasi bahwa alhamdulillah tahun ini ya penyelenggara ibadah haji rencananya tahun 2025 ini biaya haji turun. Ya, turun sekitar 4 juta dari tahun lalu. Sehingga yang dulu 59, berapa sekarang hanya tinggal 55,5 tadinya. Terus diperjuangkan akhirnya jadi 56,4. Jadi ngajak pintu keluar dulu diperjuangkan sampai Menteri DPR. Ya, dan begitu biaya yang nanti akan dikeluarkan mungkin akan sedikit lebih rendah dari tahun lalu. Ya, mungkin hanya kurang dari 30 juta ya. Tahun lalu kan sudah 30 juta. Dan ini untuk informasi dan mungkin saudara-saudara atau tetangga atau siapa saja yang nanti tahun 2025 akan berangkat haji dimohon untuk mempersiapkan. Untuk gelombang pertama nanti kloter pertama berangkat tanggal 2 Mei. Ya, Nanti kloter kedua ya kira-kira tanggal 12 Mei.
Tapi untuk sampai ke kebijakan pemerintah resminya sampai sekarang belum. Tapi boleh dikatakan dipastikan, hampir bisa dipastikan tanggal 2 Mei nanti keberangkatan. Sehingga nanti kita akan punya alumni adik-adik haji kita, ya adik-adik haji kita. Ya. Dan alhamdulillah kita di sini masih diberi kesehatan, dan meskipun jumlahnya makin berkurang, baik yang memang sudah dipanggil olehnya maupun yang mengundurkan diri karena suatu alasan, biasanya karena jauh atau karena sulit transportasi. Tetap kita berdoa pada teman-teman kita, Pak Sarif, Pak Bagio, Pak Chandra, terus Pak Arif, Pak Tan Yasin, Pak bapak-bapak ini, Pak Juta, siapa yang pindah ke Ngawi? Pak Juta. Sudah ke Ngawi setelah pensiun sudah di HK. Pak siapa loh? Kalau yang di bukan. Oke, ini informasi saja dan mari acara ini terus kita pertahankan entah sampai kapan. Kurang terus ya. Sampai bersatu. Sampai tinggal beberapa. Ya, tapi mungkin tidak ada salahnya suatu saat itu mengundang ketika ada acara kayak gini, mengundang para haji di sekitar rumah. Nah, itu lebih mudah. Sehingga undang ya, terus lingkungan RT para haji sekitar rumah. Harusnya kita ada pengajian, undang saja. Mungkin itu ya, sehingga kok semuanya paling murah juga kayak ini. Jadi yang nulis hanya sekitar 20 ya. Nah, 20 dan ini alhamdulillah sudah datang bapaknya 3 butir ya. Sama bapaknya. Ya, baik, saya kira. Oh iya, ini ada Bu Sugiyan. Ya, tadi aku sudah bilang. Bu Sugiyanti baru setelah umroh dan beliau belum bisa ditemui, dan mungkin masih capek, sehingga jadi untuk bertemu beliau hari ini, dan beliau juga tidak bisa berangkat. Ya wajar karena kondisi saja, dan untuk Pak Zaitun juga mohon izin untuk tidak berangkat karena bersamaan dengan acara pengajian kita. Itu mungkin informasi. Masih mohon warga sini yang video. Oh nggih, monggo. Dia alamiah saja. Iya, alamiah masih mohon. Saya kira itu untuk informasinya. Setelah itu acara kita lanjutkan dengan tausiah dari Ustaz. Jadi kenal beliau sambil nanti beliau mau kenal sendiri nih. Terima kasih dan pada beliau kita aturkan dulu. Enggak, ambil air. Maupun Bapak. Sampai Saya tidak mampu Pak. Saya tidak minum manis. Ini tapi ini bercanda kunjung Ngomong ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, itu bapak-bapak Banten, alumni
alhamdulillah sekarang sehat ya. Alhamdulillah. Jadi kami yang tahu tentang pinaringan sehat walafiat, supaya soleh-solehan, kantor rezeki ingkang barokah, wargane sakinah mawaddah warahmah, sing semoga berkes tinggal jangan, sing gadah utang dan jadi kasus ini Pak Suryalit berbut gadah utang. Kali sekarang alhamdulillah bersyukur pada Allah kita dipertemukan di majelis kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam rangka kita salah satunya untuk menjaga kemakmuran haji kita. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Itu campuran ya, saking bikin mawon kita dalu. Yang paling tepi sinten niku? Tadi Oh. Gunarto gini serak saat ini kita terus tepi. Nggih. Biar jual. Pindah papan, Mas. Oh iya. Jadi alhamdulillah kalau ini dia Bu tinggal ini menyampaikan Pak Widi ini pengawasan dalam amat kerja ini Kabupaten Kerso. Jadi alhamdulillah ini kan di penahasan juga kan di kakak undangnya gitu pemilih. Nah kita ini semuanya juga banyak pilihan dalam setiap harinya, setiap waktu, setiap saat mereka kita pasti membuat pilihan-pilihan. Nah termasuk mereka sudah menentukan Rabu itu kita sudah menentukan pilihan kita untuk mengisi waktu yang masih Allah berikan ini untuk ngaji. Ya. Alhamdulillah salah satu dari taman-taman surganya Allah adalah tempat-tempat kita mengkaji ilmu, ya, karena akan memberikan keberkahan dari Allah SWT. Nah, insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah memberikan pilihan yang terbaik. Ya. Insya Allah ini orang-orang yang terpilih, ya. Karena sudah walaupun ada pilihan kata, ya, nonton sing sadar beresani TV, nonton sing beresani sinetron, ada yang berikut nopo-nopo dari semua pilihan aktivitas kita, okay, kemudian kita memilih yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita salah satunya ya dengan kajian-kajian. Kami keluar tahun 2015, terus pas peristiwa nopo tragedi keren tadi. Tren yang satu itu sebenarnya banyak korban juga nih. Saya juga alhamdulillah jamaah Bapak Ibu itu tahun 2017 nih. Kalau ini kenapa yang minta disampaikan karena kami sudah kebetulan pengurus Masjid Jauhkarian, ya, kemarin diminta untuk menyampaikan ya sedikit tentang manajemen masjid ini. Jadi insya Allah tema kita pada kesempatan pagi hari ini, karena insya Allah kita juga pasti tinggal, ya, ada di sekitar masjid-masjid atau musola-musola yang ada di sekitar rumah kita. Ya. Saya kalau Pak Ibu ingin keluar wonten Masjid Jauhkarian, ya alhamdulillah kita diberikan keberkahan bisa tinggal di masjid yang relatif makmur, ya. Tapi yang misalnya tidak tinggal di sini, kita juga berharap nanti masjid-masjid kita, musola-musola sekitar kita kemudian menjadi makmur. Karena salah satu yang mendatangkan keberkahan dari Allah yaitu ketika masjid-masjid atau musola di sekitar kita itu semakin banyak orang yang menegakkan sholat di dalamnya. Ya. Jadi Allah sudah janjikan di mana penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan curahkan berkah dari langit dan dari bumi. Aslinya kan seperti itu. Nah kemudian indikator yang utama dari iman dan takwa itu tentunya dari ibadah yang pertama kali dihisab, ibadah sholat kita, ibadah utama. Maka ketika di suatu tempat, di suatu RT, RW, kabupaten, kampung,
Menika masjid-masjidipun, mushola-musholanipun menika langkung regen. Semakin banyak yang menegakkan sholat di dalamnya, semakin banyak orang yang masuk masjid membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan langsung pintu rahmat untukku, maka semakin Allah limpah-limpahkan berkah. Di masjid-masjid, di mushola-mushola ya, di situ semakin banyak yang menegakkan sholat di dalamnya. Makmur minyak gas pembuatan beton meleni, tambang-tambang apapun yang di luar negeri tidak ada, di Indonesia ini ada. Tetapi kok kenapa belum jadi berkah kita? Nopo kok sekata di bawah garis kemiskinan? Nopo kok iso kasih ngutang kita tidak? Ngutang lima amine banter dewe. Nah, itu semuanya kenapa? Kan jadi tanda tanya besar. Nah, apakah karena gara-gara ketika ada panggilan hayya 'alas shalah ya. Jadi itu masih banyak masjid-masjid mushola yang kosong. Jadi kita belum layak untuk menjemput berkah ya. Karena kita belum memenuhi syarat. Nah, maka kita yang harus kita usahakan yang utama adalah tadi menjemput berkah itu dengan memenuhi syarat. Maka harapannya tentunya kita sama-sama ikut berusaha mengikhtiarkan supaya masjid-masjid, musola-musola di sekitar kita ini tambah gayeng, tambah regen yang melaksanakan sholat berjamaah, karena itu berkahnya untuk kita semua. Nah, maka kemudian dari situlah kami bersama-sama ya, Tamdet Masjid Jogadian dan jadi ya, sampai sekarang itu masih belajar juga bagaimana memfungsikan masjid ini sebagaimana seharusnya. Karena masjid ini kalau saja meskipun bukan namun Baitullah, tidak hanya tempat sholat malam, tetapi masjid itu ya Baitul dakwah, Baitul tarbiyah, Baitul muamalah, termasuk fungsi Baitul malnya itu melekat menjadi satu kesatuan di masjid. Maka kita belajar bagaimana dulu para sahabat ini misalnya mendapatkan ilmu yang lengkap, semuanya di masjid. Dari mulai fikih muamalah, bagaimana cara berdagang, bagaimana untuk mengurangi timbangan, gitu, dan lain-lain. Dan itu semuanya didapatkan di masjid. Dan tidak hanya ilmu saja, tetapi juga praktek. Maka kemudian para sahabat ini, ya, kemudian ada pasar-pasar di sekitar masjid yang kemudian membedakan dengan pasar-pasar Yahudi, pasar-pasar yang ada pasar masa-masa sebelumnya, ya. Nah, kemudian di situ juga diadakan pemberdayaan ya, ekonomi itu juga dari masjid ya. Para sahabat ini terberdayakan ya, sebagian besar juga mengikuti baginda Rasulullah SAW jadi pedagang ya. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, itu orang yang terpercaya sebelum mendapatkan wahyu ya. Artinya memang sudah dipercaya, orangnya jujur, amanah dan lain sebagainya. Nah, kemudian maka kita juga melakukan di Jawa Barat juga ada pembekalan untuk usaha-usaha. Jadi ada UMKM di dalam UMKM itu wonten grupnya. Jadi kita belajar dari hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi itu insya Allah kalau kita lakukan di wilayah-wilayah sekitar kita akan banyak hal positif yang kemudian bisa dikembangkan. Misalnya ini kan kita ada grup UMKM Jogokarian. UMKM Jogokarian mereka anggota pun ini 162 anggota ya, 162 anggota. Ini UMKM binaan masjid. Minimal nek padus nopo mawon, produk-produk nopo, barang-barang nopo mawon, sepanjang ada di dalam grup ini yang jual, usahakan membeli di sini ya. Ben kabeh kepayon nek kacek-kacek rego sithik ibaratnya nglarisi beli TV. Tetapi jadi semuanya laku. Kemudian awal-awal dulu kita buka pelayanan foto produk. Jadi misalnya pun kita sediakan fotografer profesional. Saat mereka kan zaman itu zaman digital kita. Artinya semuanya serba digital. Toko-toko yang dulu besar nih, ibaratnya Ramayana, Giant dan lain-lain, toko-toko gede. Tapi kalah hari ini betul-betul online. Kita
kita iki main Surabaya ngirim paket nek kok laris ngerti besok wis tuku mobil ngerti besok wis bawa rumah. Sekarang yang jualan online ini luar biasa karena memang dunianya berubah ya. Nah kemudian kita juga begitu, kita coba awal-awal dulu kita adakan pelayanan sing duwe program ning dulu duwe fotone napa misalnya HP ini jadul jadi saya burung gambari itu silakan diantrikan di masjid nanti difotokan yang bagus. Jadi ketika di-share di toko online, di-share untuk jualan, untuk kemungkinan lakunya tambah besar. Nah, ini termasuk menggerakkan itu. Sampai kita ada ngaji bisnis ya, bukti, kemudian ada pembekalan nih. Kalau ada event pameran kita juga buka atas nama masjid, nanti gantian mungkin 10 UMKM dulu, besok gantian UMKM yang lain nih. Kemudian sampai kalau ada yang memerlukan pinjaman modal usaha itu masih juga menyediakan. Nah, jadi banyak hal sebenarnya yang kemudian bisa dilakukan masjid termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi. Walaupun ini mungkin perlu proses nih. Sekalipun wah kalau skalanya di masjid kami juga belum bisa itu nanti, tapi bertahap. Paling nggak kita punya keinginan untuk bisa ke depan seperti itu. Karena apa? Ketika masyarakat warganya itu berdaya termasuk secara ekonomi, otomatis itu sedang memberdayakan masjidnya sendiri ya. Jadi karena nanti yang bayar zakat, yang masukkan uang di kota infak itu juga mereka-mereka yang tinggal di sekitar masjid. Tapi kalau masjid itu kalau ini ya tambah depan sekedar ya tinggal tambahin ya. Nah, kalau tahu dari sarapan ngobrol, pikirannya nih kita bagian, padahal lo kelas kata nih. Nih, kita lanjutkan ya. Jadi ketika masyarakatnya berjaya itu, insya Allah nanti sing bayar zakat, sing bayar infak tidak mereka sekitar masjid. Tapi kalau masjid hanya sibuk memegahkan dirinya sendiri dalam artian bangunan itu, tapi tidak membangun jamaahnya, ya nanti yang terjadi masjid akan kehilangan jamaah. Karena mungkin jamaahnya sudah kecewa, misalnya nonton dia istilahnya ada tragedi dakwah, nonton bapak-bapak Jumat misalnya sudah datang paling awal datang ke masjid, kemudian pun tengsok paling ngajeng, pun sholat sunnah, zikir, tadarus, begitu sholat Jumat mulai ditegakkan, biasa di masjid-masjid itu kan kadang ada yang mengumumkan pengurus umumnya satu masjid daerah Jakarta itu kan puluhan juta bahkan ada yang ratusan juta. Bapak saya ngirim nih gua datang sok ngajeng diri nih gua ini bayangin, oh anakku nih mau maki kerja sekolah ajar setiap harinya juga susah gitu. Kok ini meskipun mungkin saldonya kok nanti aku sambil juta. Nah itu kan menyakitkan bagi yang mendengarkan tanpa disadari yang mengumumkan. Karena kan seyogianya memang seperti yang dilakukan kalau kita melihat replika Masjid Nabawi itu sederhana sangat nih, kotak terus kemudian intinya juga sederhana, atapnya juga tidak semuanya cuma pakai pakor. Tetapi bagaimana membangun jamaah ini jadi lebih penting termasuk secara ekonomi. Maka sebagian besar menjadi pedagang, kemudian mereka menjadi survive karena dibekali tidak hanya ilmu tapi juga soft skill. Disediakan pasarnya, maka kita dijauhkan juga menyediakan ada pasarannya. Kalau Sabtu Ahad waktu subuh sampai jam 8 itu ada pasarnya gitu. Yang siapa yang mau jualan bisa nambah-nambah lihat di masjid gitu. Kemudian kalau Ramadan nanti lebih banyak lagi, ada 315 stand itu kalau Ramadan. Bahkan tahun kemarin itu yang daftar itu sampai 500 lebih. Akhirnya kita undi ya, semuanya bisa jualan di sepanjang jalan Jogarta. Artinya apa, masalahnya sudah jadi dan memberikan dampak ekonomi juga ke warga masyarakat. Nah ini sebenarnya yang kita harapkan ya, karena memang masjid ini didesainnya
oleh baginda Rasulullah SAW itu menjadi pusat peradaban. Buatan namun tempat sholat toh, rampung sholat, rampung ibadah ini, pintunya ditutup, buatan lagi masjid ini memang ya menjadi pusat peradaban, pusat aktivitas, pusat menjadi wajah Islam rahmatan lil alamin. Maka semuanya termasuk ada pelayanan kesehatan, ya. Dan tidak hanya untuk yang muslim saja, ya, yang non muslim tidak apa-apa, dilayani juga di masjid. Karena memang kita dalam beragama ini, dalam Islam ini kan juga ada hak-hak semuanya, ada hak sebagai tetangga, ya, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara dan lain sebagainya. Nah maka itu kemudian yang bersama-sama di masjid itu kemudian diikhtiarkan. Kita juga belajar bagaimana masjid ini kemudian termasuk bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Ya. Kita belajar bagaimana dulu ketika Umar bin Khattab sampai malam masih sidak sampai ke batas-batas wilayahnya, mereka yang belum makan. Ya. Sampai kita ingat kisah yang masyhur, ada seorang ibu yang sampai memasak batu gitu. Saya mau bingung. Nah ini masak waktu, bingung kadang-kadang ini. Saya ledok, ini rumah matang dilengkas supaya mungkin lupa dengan lapar. Bahkan esok keturun dan lalinya kelih. Nah kemudian mengetahui seperti itu dibawakan bahan makanan pokok itu yang gantung dari Baitul Mal dari masjid. Maka itu yang kemudian kami juga mencoba mengikhtiarkan ya bersama teman-teman pengurus masjid. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar itu masjid mencoba untuk mengikhtiarkan membantu. Ya sing penting-penting sing primer, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, termasuk yang primer itu bagaimana masjid mengikhtiarkan. Maka kita ada mesin ATM beras itu ya. Mesin ATM beras tak menikah tiap bulannya itu rutin sekitar 1,5 sampai 2 stok untuk keluarga yang tidak mampu. Nabi pun langsung diajak sholat nek kelih ya, nah pasti sholatnya nggak khusyuk. Maka itu kebutuhan yang mendasar dipenuhi dulu warga yang kita. Kemudian kita ada kliniknya, ada dokternya, ada obatnya, kita buka habis maghrib sampai jam 8 malam. Ya. Kemudian kita juga ada di Kawau pembinaan UMKM, ya. Ada grup, ada apa? Bironya sendiri, biro pemberdayaan ekonomi. Ya. Di kepengurusan masjid kita ada 29 biro, salah satunya biro ekonomi masjid. Tadi termasuk sing mengelola grup UMKM Jokarya, termasuk kalau dia pinjaman modal usaha dan lain-lain. Kemudian untuk pendidikan, ya, yang itu juga penting SDM. Kita juga mengikhtiarkan kalau ada jamaah yang gabungan putra wayah, ya, kemudian bertunggaan SPP misalnya itu, dan sementara benar-benar tidak mampu padahal jamaah aktif masjid. Ya, kita mengikhtiarkan gimana masjid untuk memberikan solusi bayarkan SPP. Di sekolah-sekolah yang ada di sekitar Jokarya ini alhamdulillah sudah kita tanya kalau ini waktu betul warga Jokarya sini yang punya tunggaan SPP. Kemudian setelah kita verifikasi kalau benar-benar dibutuhkan, benar-benar tidak mampu, masjid yang bayarkan. Misalnya di SD Muhammadiyah Jokarya gitu, itu juga seperti itu. Tiap tahunnya kita bantu lumayan banyak itu dari tunggaan-tunggaan yang ada jamaah-jamaah masjid Jokarya. Itu bagian dari masjid memberikan solusi. Termasuk kita juga ada program benak-benak rumah jamaah. Kalau ada rumah jamaah yang tidak layak sehat, kita ada benak-benak. Jadi istilahnya pun mengatakan jangan sampai masjidnya gede, makro-makro, kalau masjid aja buka usaha, nanti gudang, nanti bisa bilang. Karena masjid anaknya putus sekolah dibiarkan saja. Tetangga masjid bahkan untuk makan sehari-hari susah, nggak ada solusi dari masjid. Nah ini yang kemudian bersama-sama masjid ini menjadi solusi masyarakat. Harapannya ketika masjid ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ya, dengan benar, ya, itu maka banyak masalah sekitar yang bisa terentaskan, terselesaikan. Karena sekarang fenomenanya kemudian banyak masjid-masjid yang kemudian megah secara bangunan, tetapi tidak membangun jamaahnya. Ya kalau kita lihat contohnya di Jogja ini ya, ada bangunan ibadah terbesar, ya, apa namanya, Candi Borobudur. Ya.
Bangsa Sailendra itu bangun Borobudur itu 90 tahun. Bangsa Sanjaya bangun Prambanan itu 60 tahun. Tetapi zaman dulu gak ada syariat untuk membangun jamaah masyarakat. Ya. Nah jadi kalau secara bangunan reli pun ceritanya itu naik turun bisa bagus sekali, indah sekali. Membangun hal semacam itu kalau sekarang ini mungkin habis biaya triliunan untuk membangun ukiran yang sebesar itu, seluas itu dan seterusnya. Belum lagi bangunannya yang berundak-undak dan lain, perlu biaya besar sekali nanti. Nah, tetapi tadi tidak membangun jamaahnya ketika saat itu. Maka kalau kita melihat sejarah Wali Songo ya, para syekh yang dikirim itu tidak hanya ahli secara ilmu, tetapi juga dilihat, oh ini daerah tropis. Maka yang dikirim apa? Orang yang ahli agraria, ahli pengairan, ya, irigasi. Ya. Maka kemudian ada yang dari Mesir, ada yang dari Palestina, ya. Yang kemudian di sana di Mesir ini negeri yang maju, pengairannya luar biasa. Kemudian ini diterapkan dan dirasakan dampaknya betul oleh warga masyarakat. Artinya kemudian masyarakat merasakan kemudian membuka pertanian, ya, kemudian bercocok tanam dan lain sebagainya, kemanfaatan itu ya, maka menjadi masyarakat itu luar biasa berkembang dengan pesat. Nah sekarang di sekitar Candi Borobudur, sekitar Candi Prambanan itu orang-orang Hindu juga tidak terlalu banyak. Sebagian besar jadi Muslim, walaupun apa di dekat Candi Prambanan, di dekat Candi Borobudur tidak ada masjid yang lebih besar daripada Candi Borobudur, tidak ada masjid yang lebih besar daripada Candi Prambanan. Tetapi yang dibangun adalah bukan fisiknya saja, tetapi jamaah. Nah itulah konsep Islam. Maka kita harus kembali, ya, bagaimana seperti yang diajarkan dulu. Jadi tidak hanya bermegah-megah bangunan, tetapi bagaimana dampak kemanfaatan dari masjid itu dirasakan oleh masyarakat kita. Nah ini maka yang harus kita kembalikan. Sebenarnya dalam Islam contohnya sudah luar biasa, semuanya ada, cuma kita belum menerapkan. Termasuk kemudian dalam hal konsep yang dikembangkan adalah lebih ke wakaf, wakafnya, kemudian zakatnya, ya. Seperti kalau kita melihat di Masjidil Haram itu, ya, tanah-tanah wakaf di sekitar masjid yang kemudian dikelola produktif, ya, menjadi hotel dan lain-lain, yang kemudian itulah yang untuk membiayai operasional masjid itu sendiri. Maka idealnya ke depan seperti itu, masjid-masjid, pengurus masjid sudah mulai memikirkan bagaimana mengembangkan badan-badan usaha milik masjid. Jadi kalau yang menyesuaikan potensi yang ada di wilayah sekitarnya, ya kalau di Jogja atau kita di Jogja ini secara keseluruhan kan Jogja kota wisata. Maka Masjid Jogja membuat hotel di lantai 3 masjid, ya kan? Top lain kedua ya hotel bintang tenan ya. Kita ya disediani sama lift, atau ada liftnya itu, ya, ada liftnya, kemudian kamar mandi dalam, air panas dingin, ya, TV, AC, spring bed ada komplit di hotel nanti di masjid hotel Sumpah. Ya. Dalam laris karena kalau di hotel bintang ini mungkin 300.000, 400.000, tetapi kalau di hotel masjid cuma 200.000. Ya. Akhirnya penuh terus dalam hari ini juga penuh, terutama kalau weekend pasti penuh itu. Kemarin itu banyak tamu yang mau masuk juga, oh mohon maaf sudah penuh. Akhirnya bisa menukar ke hotel-hotel sekitar masjid. Nah jadi tadi usaha-usaha masjid. Tapi kita sambut ke atas, masjid-masjid yang kemudian ada yang punya kompleks, ada yang punya supermarket, gitu. Kemudian di masjid-masjid yang skala kecil pun, gitu, ada di daerah pelosok itu, daerah desa itu juga mereka sudah mulai mengelola usaha misalnya dari air minum. Dari mulai kemasan galon, botol sampai gelas itu diproduksi di masjid, ya, dari mesinnya bisa tenaga kerjanya juga dari remaja masjid, ya. Terus akhirnya instrumen kabeh mengarisi Allah sing ngajarkan untuk apa seperti di masjid, tapi nggak sembodo, artinya pelayanannya bagus, kualitas airnya juga bagus. Akhirnya apa?
bisa kemudian laris ya, kemudian mulai infak sedekah yang masuk ke masjid itu tidak digunakan untuk operasional tapi dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. Nah harapannya ketika masjid-masjid semakin banyak yang punya usaha-usaha masjid, tidak harus tempatnya di masjid, bisa di tempat yang lain, tapi itu usaha produktif mengembangkan wakaf dari masjid ya. Kemudian nanti bisa semakin memberi kemanfaatan. Dalam artian apa? Seperti yang tadi itu ya, kita juga infak sedekah itu sudah tidak untuk operasional lagi. Karena apa? Kalau kemarin yang sempat viral ya, jawabannya saldo 0 itu kan yang viral banget kan itu. Ya itu apa? Ya uang yang masuk lewat kotak-kotak infak itu yang segera kita tasarufkan, dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. Tetapi secara operasional masjid sudah aman karena di backup usaha-usaha masjid. Jadi kita juga alhamdulillah sudah ada hotel di Kaliurang ya, Hotel Anugerah Wisata 2 itu punyanya Masjid Jokarya juga wisata Kaliurang. Kemudian juga ada misalnya itu saham yang roti brownies cinta itu yang di Jalan Perantritis ya, itu sahamnya 60% milik Masjid Jokarya ya. Kemudian kita juga baru mau membuat toko roti juga di Karangkajen rencananya ya, roti Jokarya dan lain-lain itu yang bisa dikembangkan. Nah harapannya juga nanti tentunya masjid-masjid ataupun ini yang lain juga nanti bisa memperkuat secara ekonomi tadi, sehingga apa uang infak sedekah ini sepenuhnya bisa dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan ya, untuk pelayanan kesehatan, sembako dan lain-lain untuk mengembangkan warga masyarakat sekitar. Nah inilah sebenarnya yang diharapkan ya, kita juga baru proses ya di Masjid Jokarya itu banyak tamu juga yang hadir setiap saat ini. Tadi juga ada beberapa rombongan sudah tahu ke Masjid Jokarya. Bagian besar memang pengurus-pengurus masjid yang kemudian studi banding ya, bagaimana untuk mengelola masjid ini supaya lebih memberikan manfaat. Nah, cuma jangan lupa kembali ke yang pertama tadi ya, itu semua layanan, semua apapun itu adalah dalam rangka untuk memakmurkan masjid dengan sholat jamaah. Maka semua yang kita lakukan di situ sampai ke teknis itu mikirnya piye carane ben jamaah itu sholat ke masjid. Maka misalnya ATM beras itu kita setting aktifnya nek pas waktu sholat jamaah. Lalu tentu sekarang kemana agak rusak itu mesinnya, tapi nanti mau dibetulin lagi. Jadi nek pas wekdal wonten jam 12 wonten iki ya, kartu ATM bukan sekarang sudah dialihkan ke KTP elektronik ya. Kalau dulu awalnya pakai kartu ATM terbagi. Nah, sekarang sudah pakai KTP elektronik. Jadi KTP-nya ditempel, tulis itu keluar beras 2 kilo serok-serok. Terus nanti di plastik ditutup. Nah itu kalau jam-jam segini itu nggak aktif ya. Ditempelnya ya kemudian tapi kan untuk beras ini. Tapi ketika waktu masuk zuhur, waktu sholat kita sudah sesuaikan seperti jam digital sholat ya, ketika waktu sholat itu otomatis tulis ya on. Nanti kira-kira cuma kita kasih waktu 1 jam saja, itu nanti otomatis off lagi, mati lagi. Nah sekarang itu baru trouble, jadi manual kita bukakan, tapi sebetulnya kemarin gitu. Nah harapannya apa? Mereka yang tadinya cuma pengen ngambil beras karena bisanya diambil cuma waktu sholat, jadi itu biasa sholat jamaah tertentu. Mungkin di beras pokoknya bisa kalau jamaah maghrib mau orang waktu sholat yang bisa dibuka nanti. Artinya supaya terbiasa. Klinik juga seperti itu, kita buka habis maghrib itu sebenarnya karena apa? Waktu maghrib isya ini mepet. Jadi nek saya pengen antri cepat mesti le bayangin aku tak jamaah maghrib sih, begitu salam langsung antri yang siapa nomor 3 mesti disik. Kalau yang rada telat kan mesti nanti nabrak isyanya. Kalau sholat itu harapannya semuanya sholat, perawatnya semuanya sholat, pasiennya semuanya sholat. Jadi semuanya kita hubungkan dengan ngajak sholat. Bahkan kita dalam sampai tahapan memaksa dalam tanda kutip ya. Kita ada pelayanan misalnya pinjaman modal usaha, mungkin ada yang dibayarkan SPP-nya. Itu kalau sampai dapat fasilitas dari masjid, kok tidak kelihatan sholat jamaah ke masjid. Itu bahkan kita beberapa kali kita sudah membuat surat peringatan untuk SP SP1. Jadi bukan namun sing dinas dapat surat peringatan ini terkapur saja
tergantung sholat peringatan kalau dapat fasilitas dari masjid ya, tetapi kok tidak sholat jamaah di masjid, jadi ditakdir sholat. Wah, belum suka coy, mas ini saya sampai ngangsur ya, izin. Ini bukan aku mulai ngangsur telat, ini seperti sholatnya belum telat. Nah, itu yang kita takdir sholat. Dan insya Allah itu semuanya nanti yang kemudian menjadikan kita tambah berkah. Kenapa? Jadi dandani sholatnya juga yang lain. Dan alhamdulillah itu kan koordinasi ya kalau di sini ya. Jadi pinjam berapa ya dikembalikan seperti yang dipinjam. Misalnya pun pinjam 3 juta, kesanggupannya yang untuk B per bulan misalnya 300. Berarti ya kira-kira 10 bulan selesai gitu. Jadi sesuai yang dipinjam. Jadi yang penting nanti yang kita tagih itu seperti itu sholatnya. Dan alhamdulillah nek istilah macet yang boten banyak, boten kata sing macet. Kan kata sing kalau koyo populasi populasi itu banyak keluar itu macet kabeh ya. Nah mungkin dengan kepentingan sholat, jadi sebenarnya berkah itu sholat ini itu dari suatu langsung. Nah jadi termasuk itu yang penting. Jadi kita semuanya tujuannya satu ya, apapun pelayanan dan lain sebagainya, muaranya adalah bagaimana untuk ngajak sholat ke masjid. Nah terakhir ini pun ketemu dari ini. Ini pun terakhir aku tenang berarti sekarang aku. Terakhir termasuk kita ini ya jamaah haji ini kita sering diganti contoh gitu. Jadi kita jangan sampai lupa. Karena apa? Nanti jangan-jangan sing menggagalkan program masjid itu jojo malah kayak dewi sing nanti tidak haji. Nggak nopo. Nek ngejak sing liyan itu pengurus itu ngejak sing liyan, Mas Mbak jamaah di masjid. Terus masih jawab jiwa belum ada ke masjid. Wah, pengurus bingung aja menjawab. Ribet mulai wis mentok ya toh. Nah, maka kita ini supaya terjaga kemakbulannya dan tetap bisa menjadi contoh. Nah ini pengawasan seperti ini penting untuk menjaga kemakbulan. Karena kita sering digadekin contoh loh, jangan-jangan nanti orang-orang itu nggak pernah ke masjid gara-gara belok air diri. Ya toh. Oh kalau haji atau tidak masjid dibuat rasa, dibuat contoh. Nah jangan-jangan nanti kita termasuk yang seperti itu. Maka monggo sama-sama yang namanya mabrur itu kan meningkat ya. Artinya kan sekarang jadi lebih baik daripada yang kemarin saat dari tingkat. Nah, mudah-mudahan kita terjaga kemakbulannya dan di sisa usia kita yang nggak tahu masing-masing ini jatai pinter ya. Kita sama-sama dimanapun kita, monggo sama-sama kita dengan usaha apapun ya. Di masjid-masjid, musola-musola sekitar kita itu piye caranya ayo ngergenke sing jamaah ke masjid dengan cara apapun ya. Jadi karena apa pengaruhnya gini, kalau di sekitar rumah kita masjid-masjid musolanya niku waune misalnya saya jamaah niku 5 sok, alhamdulillah misalnya besok berkurang jadi 3 sok, berkurang jadi 1 sok bahkan. Tapi kita yang tinggal di situ tidak ada ikhtiar sama sekali. Ayo cara ini bisa jamaah yang benar. Oh itu siap-siap Allah cabut berkah di wilayah-wilayah. Ya. Maka monggo sama-sama. Kalau kita pengen hidupnya tambah berkah, yang namanya berkah itu sidik kerasa cukup. Tapi yang bukan berkah, mau dibilang bok gajinya tambah gede. Kalau kita jualan juga gajinya tambah oke. Tapi terasanya kurang mawar. Kurang ngerti rasanya dia kok. Rasanya kok dia mepet terus kurang terus. Nah itu mungkin kita kehilangan berkah. Maka monggo sama-sama. Salah satunya kita jemput berkah dengan memakmurkan masjid-masjid, musola-musola yang ada di sekitar kita. Siapapun dalam keluarga kita, misalnya sing jamaah di masjid mau dhewe wong loro, sing anake utune semangat iki sedih, gawe dhewe anak ele jamaah di masjid ben lumayan tambah berkah. Insyaallah semakin banyak di rumah-rumah kita yang tidak jamaah ke masjid, rumah kita juga tambah berkah. Jadi semuanya saja mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang pamunten wonten lembaga dipun atur ya bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nuwun Ustaz atas
wasiatnya tentang manajemen masjid yang luar biasa. Mungkin di Indonesia yang ada satu masjid yang seperti Masjid Jogokaryan. Ya, yang lain juga udah meniru meskipun belum boleh dikatakan belum ada kabar ada yang berhasil meniru seperti itu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, untuk masjid-masjid di kota Jogja yang binaannya Jogokaryan, apakah sudah ada? Pertama itu. Yang kedua, kami ini kan dari yayasan itu ada dapat tanah wakaf nanti di 500 meter itu di Bumi Ayu Brebes. Kemudian kita kembali survei ke sana. Tadinya itu adalah sebuah sekolahan, tapi sudah mangkrak. Kalau bangunannya masih bagus semua. Terus ketika ditawarkan kepada kami, ya jadi itu seolah sebenarnya kita tidak mampu mengelola, tidak dananya karena di sana itu pohon-pohonnya itu udah pada rumputnya udah gerumbul kayak gitu loh. Apakah ini bisa ada peluang misalnya untuk karena ini wakafnya itu juga gini, yang punya itu wakafnya dikelola secara pinginnya itu kayak jadi lingkungan muslim, mungkin kayak gambaran Masjid Jogokaryan ya. Kebetulan itu letaknya itu persis di jalan Jogja Purwokerto, jadi di jalan besar gitu Pak Ustaz. Sebenarnya bagus banget lokasinya, cuman sudah pernah ditawarkan kepada Hakim ya, ternyata juga beliau tidak mampu mengelola untuk karena mungkin jaraknya atau harus butuh biaya besar. Jika mungkin misalnya Jogokaryan punya planning untuk go wilayah seperti itu, kemudian ada mungkin barangkali bisa menjadi apa ya bagi kita juga artinya, karena kalau misalnya diwakaf 1 tahun tidak segera digarap itu kembali lagi kepada yang punya, begitu Pak Ustaz. Gitu Pak Ustaz. Jadi ikan sudah memang kalau tentang masjid itu alhamdulillah kita memang sudah sering kalau pembekalan ataupun planning masjid kayak kemarin di pemerintah kota itu sebagai kota itu kan pernah diadakan bersama sama Basnas dan lain-lain itu misalnya untuk Jogja Utara berapa masjid itu ya sekitar 150-an, terus Jogja Tengah, Jogja Selatan dibagi 3 shift itu ya kalau nggak salah itu sambung ya. Tapi kan tetap kembali ke SDM dari masjid masing-masing karena memang dimanapun tempat itu yang paling ngetos kondisi sebenarnya ya tinggal di situ ya. Artinya tetap yang lokal ini memang harus yang kembangkan, walaupun banyak yang kita omongin kok Jogokaryan misalnya ini kalau tinggal selama berapa bulan dulu nanti ya. Nah kita juga masih kesulitan kalau seperti itu, tapi memang lebih banyak itu sebenarnya kalau masjid-masjid sudah banyak kok sekarang yang jalan bagus itu, cuma mungkin karena viral saja sama sini ya. Nah seperti pun sama kata ya masjid-masjid yang bagus. Nah itu memang itu dari lokal-lokal itu yang kemudian memang harus dikembangkan SDM lokalnya, karena nanti masjid yang berbeda latar belakang ya, masjid yang di sekitar perkampungan, maupun perumahan, maupun masjid yang dekat sekolah, masjid yang dekat kantor, ya, dan lain dekat pasar dan lain-lain itu pasti akan berbeda-beda ya. Dari mulai karakternya, masyarakatnya, sosial ekonominya dan lain-lain, dan itu pasti treatmentnya ya itu akan berbeda-beda. Nah orang yang lokal itu pasti yang lebih paham kalau mereka yang sudah tergerak visi misinya insya Allah jalan dengan baik. Nah insya Allah sudah kalau tentang itu dan tiap hari itu dari mana-mana juga sudah dibanding tentang manajemen masjid ke masjid Jogokaryan. Kemudian yang kedua tentang wakaf tadi tentang apa kita juga alhamdulillah dapat beberapa wakaf ya, tapi kita memang harus dilihat dulu ya. Nanti juga mungkin kalau itu bisa dimasukkan nanti coba. Tapi kalau kita dari Jogokaryan itu biasanya memang kita survei dulu, kita lihat kalau tadi benar seperti yang disampaikan seperti tempat tadi. Kalau kita memang yakin bisa menjalankan, ya baru kita terima. Soalnya kita juga nggak model kalau si wakaf langsung ditopor ini berarti nanti mandur semua kan seperti itu. Jadi kita baru akan menerima itu kalau memang kita sudah survei, kita sudah ada
ada bikin planningnya seperti apa dan kita yakin berjalan, nah itu baru kita berani menerima juga. Banyak juga sebenarnya yang beberapa pakat yang kemudian ada yang memang belum kami terima juga karena memang tadi tempatnya tidak memungkinkan untuk dikembangkan dan lain sebagainya. Nah, monggo nanti tidak apa-apa bisa dikomunikasikan kalau memang masih ada peluang seperti itu, bisa dikomunikasikan dengan tim masjid. Nanti masjid juga perlu untuk survei dan lain-lain. Kalau misalnya itu cocok dengan yang mau dikembangkan, nah itu nanti benar-benar bisa dijalankan. Ya kita memang harusnya seperti itu ya, umat Islam ini kan sebenarnya menang jumlah yang banyak ya, tapi kan kita ini kayak seakan-akan melakukan diri-diri. Ini kan perlu dikoordinasikan, bisa disinergikan ya, semakin banyak yang kemudian yang penting ya jadi tambah manfaat tadi ya, karena potensi wakaf kita ini luar biasa ini. Kalau itu bisa produktif ya, semuanya itu sebenarnya mengetaskan ya. Kayak di Masjidil Haram itu juga kan luar biasa. Di Mekah itu tanah-tanah wakafnya Utsman, para sahabat dulu yang sudah dilanjutkan oleh ini ya, ahli warisnya dan seterusnya itu masih memberikan kemanfaatan ya, kebun kurma, kemudian tanah-tanah itu yang dijadikan hotel dan lain-lain itu yang dari mana Aceh kan ada nilai kemanfaatan ya, dan mana di Aceh itu kan ada khusus dapat berapa itu setiap tahunnya ya, karena dari kemanfaatan wakaf hotelnya yang dari warga Aceh itu luar biasa. Nah itu banyak hal sebenarnya yang kemudian bisa dikembangkan dan itu menjadi solusi untuk kita semua. Jadi teman-teman sebagai sadar mungkin bisa dikoordinasikan ke Amir Masjid Jolel sampai nanti mau ditindaklanjuti. Ya Bapak Ustadz ya. Iya, Maksudnya kalau memang ada nanti respon, ya nanti misalnya kami dipanggil. Terus itu tadi yang pertama, masjid binaan itu maksudnya apakah kita bisa misalnya mengajukan Pak Joko Karyan, tolong di masjid kami dibikin kayak Joko Karyan yang maksudnya kalau dalam tidurnya masih kecil ya, artinya biar ada banyak beberapa Joko Karyan ya di lingkungan kota Jogja, kemakmurannya dan karena kan sebenarnya cukup lingkungan bersama. Dan apa sudah ada yang memang kayak masjid yang dibina sampai didampingi gitu loh Pak Ustadz, bukan hanya pelatihan saja, tetapi memang betul-betul dibina. Nah itu semuanya mintanya seperti itu Bu. Jadi kalau kita dibelah-belah oke ya tadi enggak. Artinya ya tergantung SDM-nya juga masih terbatas. Kalau semuanya mintanya seperti itu, yang paling memungkinkan adalah memang tadi dari pengurus itu yang datang ke sini, kemudian kita dampingi dalam artian ya tadi ada kurang apa, diskusi apa lagi, coba apa. Berarti kalau dari kita harus tinggal di situ dan seterusnya, nah itu yang masih terkendala. Tapi sudah banyak itu kemudian masih yang berkembang. Tapi memang kuncinya yang dari lokalnya itu yang memang kelengkapnya memang semangatnya besar. Karena artinya pendampingan itu jadi bermanfaat ketika seperti itu. Tapi kalau yang di lokalnya itu ya luweh-luweh komen yang itu sama sing aku jalan komen yang penting jadi ini kan nggak bisa. Terus semuanya harus dibiarkan bersama bareng-bareng. Ya kayak masjid yang jadi percontohan itu di misalnya Al-Falah Sragen itu ya, itu juga dari sini awalnya pengurus baru, kemudian beberapa orang waktu itu ya, kemudian tinggal di lokasi 3 hari kalau nggak salah, kemudian masih terus kalau ada apa tanya dan lainnya. Sekarang sudah berkembang, sudah banyak kemanfaatan juga dari sana. Kalau beliau ditanya juga belajarnya juga jadi lokasi yang seperti itu pasti, walaupun sudah jadi masjid percontohan nasional juga mereka. Nah seperti itu mungkin harapannya. Lalu lagi boleh Mas? Jadi gini, saya pernah menyampaikan pada Pak Ustadz Jazir waktu di DPD bahwa ini kan bahasanya kan memakmurkan setiap masjid.
Kami ada program Pak Ustadz. Jadi program itu adalah mengislamkan orang Islam sendiri. Artinya di mana mereka itu dekat masjid tapi tidak mau jamaah, bisa seperti itu. Terus bicara masalah Islam juga malu, memperjuangkan Islam juga malu, seperti itu Pak Ustadz. Nah, kami ada program di mana kami membagikan sembako ke setiap masjid itu 10 pack dengan harapan mereka yang lemah iman itu kemudian dengan speed sederhana mereka mengerjakan. Terus yang kedua juga dalam satu masjid itu, lingkungan masjid itu kan tidak semuanya orang mampu atau tidak semuanya orang yang tidak mampu. Jika ada orang yang mampu kemudian berbagi dengan paket sembako tetapi secara rutin setiap bulan. Misalnya ada yang tidak mampu 20 orang, ya yang mampu berapa lah katakanlah. Dari kami sudah mensupport setiap masjid 10 pack paket sembako. Beratnya 2,5 kilo lumayan gitu kan. Nah kami bagikan 10 pack kayak gitu. Terus nanti dari lingkungan takmir sendiri mengadakan agar 20 menjadi 20 pack sesuai dengan jumlah yang tidak mampu. Dan itu akan rutin dibagikan setiap bulan. Kami sudah berlangsung sejak 2019 pandemi awal udah. Tapi pada kenyataannya itu tidak bisa jalan. Yang jalan ya kami bagikan 10 pack ya dibagi 10 pack. Saya sampaikan itu di waktu jazir, maksudnya bagaimana caranya ya ini agar ini bisa, karena betul-betul kami ingin membantu masyarakat kota Jogja terutama, karena kan Jogja termasuk provinsi yang PJM-nya paling rendah dan katakanlah mungkin dari provinsi yang miskin. Jadi bagaimana kita bisa membangun di lingkungan kami tinggal di lingkungan kota biar mengadopsi yang pada zamannya Khalifah dulu yang sampai sedekah aja sampai tidak ada yang ambil, maksudnya begitu dalam cara kecil. Waktu itu Pak Zazid tidak bisa memberikan solusi apa, cuma itu ya harus punya ini untuk bisa. Jadi kami belum bisa menangkap apa yang bisa kita mau. Barangkali kalau misalnya Pak Ustadz ini adalah masukan, itu penting sekali buat kami karena program ini insya Allah akan terus jalan dan terus berkembang. Seperti itu Pak Ustadz. Ya, jadi pelayanan utama masjid yang pertama kan pelayanan ilmu, karena kan baik ya masjid itu pusat ilmu. Maka dari dulu kan semuanya disampaikan ya, termasuk ya kita juga mencoba bagaimana jamaah atau warga pada semuanya itu mendapatkan ini. Jadi minimal kalau misalnya masjid belum bisa nyantuni, belum bisa melayani dalam hal yang lain sembako apa, minimal nyantuni ilmu. Nah ini kan penting. Jadi kita sejak awal-awal dulu misalnya ya, sebelum Ramadan kita betul-betul tentang Ramadan. Sebelum korban itu 2 bulan sebelumnya tentang korban, tentang keutamaannya, ya. Nah, ini pengaruhnya apa dampaknya? Ya tadi kalau jadi semua media yang bisa menyampaikan itu, jadi kita perluas. Ya kalau kultum di masjid kan setiap hari selalu ada kultum, ya. Kalau ada program-program masjid bisa disampaikan di situ. Tapi kan kita cuma untuk yang tidak ke masjid, yang di rumah seperti apa? Nah maka ini perlu kita sampaikan di rumah-rumah. Ya. Dulu awal-awal ya kita merasakan misalnya korban ini jadi semakin banyak setiap tahun ini. Alhamdulillah kita kemarin terakhir itu sudah diamanai 62 sapi ya korbannya. Itu meningkat karena semakin banyak orang yang tahu ilmu tentang korban. Karena awal dulu mungkin masih ada berpikiran korban ini sekali seumur hidup. Ada juga yang mikir seperti itu. Ada juga korban kan harus diwakili Rasulullah kan. Jika korban untuk keluarga dan untuk umatku berarti harus diwakili. Nah, ketika mereka paham, ternyata korban itu wajib bagi yang mampu. Orang korban bahkan ancamannya berat. Kalau berat mampu berkorban nanti tidak berkorban dilarang mendekati rumah ibadahnya masih di masjid. Kan ini ancamannya berat. Nah, kalau semacam itu ya mungkin yang memang agak susah tetapi harus kita mulai terus menerus. Karena apa ya? Kayak iklan aja. Iklan itu kan minimal rumus iklan kan diulangi 3 kali. Dan nyantol kayaknya itu kalau kita lihat iklan apa di TV atau apa kan pasti dibaleni kita gitu ya iklannya ini supaya apa supaya nyantol. Nah sama syiar juga seperti itu. Dakwahnya harus kita ulang-ulang terus. Terutama tadi dalam penyampaian membangun visi-visi tadi. Jadi kalau seperti contoh banyak contoh sebenarnya di Jawa Barat yang juga itu jadi
membangun kesadaran jamaah. Misalnya tentang gerakan sebuah Jumat. Sebuah Jumat juga itu yang perlu disampaikan adalah bagaimana merubah mindset pikiran kita bahwasanya nimbang masjid itu kayak nimbang fisik. Misalnya nimbang masjid itu kata-katanya pernah bela ini Pak, ini tiga masjid nih. Nah ini ngomong bagus fisik dan nempel dan bagi jariah. Bagaimana kalau kita menggembirakan jamaah, kalau kita Jumatkan ada sarapan, kemudian di Jumat juga ada sekolah Jumatnya, itu kan memang itu sudah jadi jariah, itu nempel, menggembirakan orang untuk senang ke masjid. Ya nempel saja itu di tubuh jamaah. Dari makanan yang kita hidangkan itu semuanya ada berkah. Yang terbuang pun yang sisanya makanan, saripati makanan itu memang menjadi jumlah otot jadi raga kita. Dan itu akan terus melakukan berkah ketika raga-raga itu digunakan ibadah. Nah kalau itu mindsetnya berpikir ternyata yang diundang jaharan itu ya jadi berkah, jadi jariah itu kalau benar-benar awal-awal zaman. Nah maka kemudian itu yang muncul adalah tadi berlomba-lomba untuk misalnya sediakan untuk Jumat berkah yang untuk sepertinya. Sekarang ini banyak yang di rumah itu masak lebih banyak daripada hari biasanya, gitu. Misalnya tinggal 5 anggota keluarga, belanja sayur mentah, bahan mentah mungkin kita sak tempenya sak dropping misalnya saya kecil ini ditambahi sedikit misalnya tidak karena ditambah belanja nih itu kemudian yang untuk makan siang itu mungkin nggak cuma jadi 5 porsi, ini bisa jadi 7 porsi, 8 porsi, jadi ada lebihnya 2 porsi. Maka kita sediakan dusnya di masjid kita cetak langsung banyak pengajian pertama itu selalu kita tumpuk dus. Ini kalau sampai ke atas saat ini di Norbo Kempes itu ngambil dus. Saya besok Jumat tak nyumbang telur dus. Jadi karena dusnya sama, itu mereka nggak malu menyumbang telur loro. Perdo dusnya kodo, tulisannya sebuah Jumat. Begitu diselengkan meja terus kecampur kurang mau yang tinggi ya. Tapi kan kita pasarkan ya ini saya bangun mas jadi sebuah kucing gitu, itu saatnya saya gitu oke gitu, saat ini kalau orang sebuah macan lebih lebih gitu. Nah artinya, nah yang kita gerakkan memang tadi kita tidak menggantungkan ke donatur besar, tapi tadi ketika semuanya bergerak walaupun misalnya tapi saya juga atusan ya hanya tapi kan itu yang dijinjing. Dan muncul karena kesadaran ini beda sekali dengan kalau itu tanpa kesadaran. Misalnya kan bu sesuk tidak ke 10 dus ya, bisa langsung sedikit untuk dulu pantasnya di 1 dus misalnya. Tapi tanpa dibangun kesadarannya, itu malah dulu itu bayar semua kalau itu bukan dari dus, mulai waktu tenang budi bagi bentuk situ, gitu. Tapi kalau itu muncul karena kesadaran itu luar biasa. Orang pas orang pisah misalnya, hari ini bisa sisi yang buka itu juga luar biasa. Dia misalnya aku telur di orang mana dua ya kok itu orang bisa dua ini sekolah ini memudahkan semua urusannya. Ini larang banget juga. Nah itu tadi jadi membangun kesadaran itu luar biasa ya. Kemudian ketika ya itu memang perlu proses bukan yang instan itu memang instan awam ya. Artinya waktu melu pengajian sepisan terus kita harap sudah di wong sungai tidak bisa tetap artinya kan itu proses tetapi semakin banyak yang kemudian paham dalam prosesnya itu ya semakin kata sih yang tadi ya tadi program-program tadi luar biasa nih saya nih memang harapannya itu kan bisa dari yang tadinya modalnya 10 kan harapannya terus berkembang jadi 30 jadi 50 bahkan bisa jadi 100 ya. Itu kan harapan kita. Tetapi kadang memang terkendala di ini prosesnya ya. Itu tidak sesuai harapan. Realitanya tidak sesuai dengan idealitanya. Nah, ini konsentrasinya biar mungkin mesti yang menarik ini daripada Ustadz ini. Nah, mungkin cukup ya seperti itu, tapi proses insya Allah minimal itu niat saja dalam Islam ini dua niat 10 jadi 30 jadi 50 syukur-syukurnya itu niat itu sudah jadi ibadah ya. Kita dalam Islam itu walaupun niat sudah dapat
pahala seperti yang diniatkan, walaupun mungkin pelaksanaannya tidak ideal seperti yang diharapkan. Tapi kita tadi ada program-program, ada semangat seperti itu luar biasa ya. Mudah-mudahan harapannya tadi bisa lebih berkembang. Tapi memang perlu dibangun kesadaran supaya tidak semata-mata menggantungkan. Kayak kita Bu yang dapat ATM 500 orang yang dapat ATM beras itu, kita ada pengajiannya juga besok ini hari Selasa. Makasih. Sampai kita pengajian khusus untuk yang mendapat manfaatan ATM beras itu 500 orang itu kita undang. Jadi memang harus ada pembinaan. Nah, itu dibantu tok tanpa dibina itu nanti menggantung kita. Tapi kalau ada pembinaannya di situ, harapannya apa? Orang jadi berubah dari tangan di bawah itu, mereka ada motivasi. Oh, ini caranya aku suatu saat bentar jadi tangan di atas. Nah itu. Jadi kita ada harus ada pembinaan. Dan pembinaan ini tantangannya luar biasa Bu. Ini lucu diceritakan misalnya. Jadi kita kan yang penting kalau yang namanya setiap program itu harus ada ngajak sholat. Maka kita pengajian itu undangannya adalah jamaah sholat maghrib, kemudian dilanjutkan pengajian, ditutup jamaah sholat isya, lagi sebagainya dibagi. Yang pertama lancar, begitu jalan seperti itu jalan, walaupun mau saya telat-telat. Tapi sudah dikaitkan, oh ini bentuk sembako ini baru bisa. Jadi aku perlu makan sekolah maghrib gitu. Yang penting agar bisa anda makan lu pas kunjungan sembako nggak mesti ada itu, gitu. Nah, panitia atau pengurus jangan nanti kalah pinter. Biasa. Nah, berikutnya kita langsung sudah nyetak kupon. Karena undangannya sholat maghrib jamaah. Saat dulu maghrib itu pengurus sudah siap. Begitu udah rawuh langsung ditanting. Ini undangannya putih dijolki kupon, undangannya itu dijolki kupon. Kalau yang pertama itu dijolki kupon. Nah, nanti terus mulai sholat, sebelum mulai pengajian itu saya kasih kesempatan lagi. Itu bapak yang undangannya tadi dari rumah belum ditukarkan kupon, sekarang cepat hubungi pengurus dijolki kupon. Pun ada yang pergi jolki kabeh di pun saat ini pengajiannya dimulai pun ditutup di penukaran kupon. Akhirnya begitu selaku ono sing bisa pakai toko SPD ngomongkan gitu. Ini mesti ngomongkan apa yang penting kan itu terus ngomongkan. Begitu dibagikan kita bedakan. Sing ning do jangan tok untuk sembako tok. Orang itu amplopan kan kita baginya dua ya. Ada sembakonya, ada amplopannya. Amplopannya itu gede banget. Kalau sembakonya itu nilainya mungkin sekitar 150-an, amplopnya 200-an ya. Kue amplopnya nek sing iki jolke napa? Oh, lho kok telat pun mboten niku kok mereka tahu tapi misalnya ini jangan kok. Nek mau saking awal niku kudune nggone kupon nang sundangan niku ditelat iki ya. Oh, beda. Kalau yang kupon dapat dua-duanya, dapat sembako, dapat amplop, tapi yang cuma bawa undangan. Berarti orang itu kasih. Nah, berarti itu pengen tok napa? Sembako itu. Nah, itu juga kan tadi proses ya. Biasanya benar-benar ngaji. Oke, demikian mungkin keterangan-keterangan ini ya. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya dan nanti acara kita lanjutkan dengan acara istirahat. Untuk langsung iya, monggo. Oh iya. Iya, matur nuwun. Matur nuwun.
Ojo disotin terus tolong Mbak. Pak Simon makan dulu Pak Simon. Iya, iya. Videonya sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin bisa di share ke teman-teman. Beliau jualan di dekat di komplek Joko Karyan juga tuh, Bi. Iya, nanti setiap hari apa Bu? Kecuali hari Senin, setiap hari jualan di dekat Joko Karyan. Di depan masjidnya ya. Oh, oke. Nanti kalau kangen kepingin sotonya kesini aja. Sekalian jamaah. Terus habis itu nyoto, masya Allah. Oh subuh. Mulai dari subuh. Oh masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa. Oh iya, terima kasih kepada Pak Daniel ini. Pak Simon, bedanya apa ini? Terima kasih pada Pak Simon atas liputannya. Nggih, bukan kita. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya mohon doa restu, insya Allah tahun ini saya sudah jadi tahun mohon doanya semoga lancar, amin. Yang berjalan dengan baik, Nggih, Bu Anita, masya Allah. Sehat Ibu seniki nggih. Masya Allah. Orang ngira lho Bu, dulu pas berangkat haji, pingsan lho Bu. Baru mau tarwiyah, ya. Aduh, kita tuh sampai bingung nih. Waduh, ini. Masya Allah sekarang sehat dan mudah-mudahan besok jadi petugas haji, tambah energi nih Bu. Dan mudah-mudahan besok saya juga ikut dipanggil ya Bu, dan ketemu nanti di sana, masya Allah. Nggih, nanti tak cari loh kalau saya benar jadi berangkat, wanita tak cari. Nggih, terima kasih dan sekali lagi terima kasih pada Buruk juga dan kepada timnya yang juga sudah menyediakan volunteernya untuk acara pengajian ini. Dan Bapak Ibu jangan bosen, dan untuk seterusnya nanti di kelompok berikutnya nanti dikoordinir, berarti bulannya Maret nggih. Maret tapi pas puasa. Ya, berarti ya. Kalau sebelum puasa berarti sebelum 28 Februari. Ya setelah saja ini, lebih banyak setelah saja. Ya. Sambil sawalan nanti kita pengajian lagi ya mungkin bulan Maret akhir atau bahkan awal April. Nanti kira-kira ya awal April lah kita nanti akan menyelenggarakan lagi pengajian, dan kelompok berikutnya nanti silakan dikoordinir. Dan karena ini nuansa sawalan ya nek perlu rada ado sithik ya ora apa-apa, nanti numpak kendaraan yo kena karo piknik ya. Ya tempatnya yang dingin saja, kayak di Gardu Pandang kayak dulu, atau ke Kaliurang atau kemana. Yang baru itu loh Pak. Yang baru. Oh, yang baru juga boleh. Kali Talang. Kali Talang, bukan Talang itu renovasi ya. Di Gesing itu Pak. Di Gesing. Oh, nggih wonten baru objek wisata baru di Pantai Gesing. Ya nanti kita sambil ngobrol di grup untuk kemungkinan realisasinya. Itu saja, dan mari kita akhiri acara hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa takut. Satu rumah.
komen dan ini sambut rumahnya sudah tempat tidur nyaman. Bapak kan